kita akan melihat bagaimana penyikapan dari sisi pemerintah. Nah, pemerintah pun juga punya program DRFI, pembiayaan asuransi risiko bencana, yang sudah dimulai Kementerian Keuangan. Nanti apa yang akan bisa menjadi inisiatif untuk bisa mewujudkan mitigasi yang langsung ke masyarakat. Kami silakan Pak Adi Budiarso, 15 menit Pak. Baik, terima kasih Pak Dodi. Pak Denny, terima kasih tadi mengawali, luar biasa Pak Adi. Dan terima kasih juga Bu Yani untuk undangannya. Sorry Bu, begitu Ibu WA saya langsung, nah ya harus hadir ya Bu ya. Terima kasih undangannya. Lalu ada Pak Kocu, selamat datang Pak. Pak Bill, saya dengan Pak Kocu waktu dibantu Bu untuk menanganin COVID ya Pak ya. Waktu itu kita diskusi malam-malam jam 11 malam. Iya, ketemu lagi Pak. Ya, saya sangat senang sekali dengan pertemuan ini Bu, Bapak Ibu sekalian. Saya ada 20 slide tapi saya pikir fokusnya hanya 3 slide saja mungkin nanti ya. Saya bersama dengan tim dari, kalau di PKF Bu Yani, kami ada Kepala Badan, terus saya itu di PKSK, jadi Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, dan kami ada di PKRB. Ini ada wakilnya di sini. Ibu siapa Bu, berdiri Bu? Bu Desi ya? Ya, jadi materinya kami join Bu. Jadi kita akan seperti tadi Bapak sampaikan di RFI, di bilateral, regional, bahkan APEC, kita ikut semua inisiasi untuk peningkatan kapasitas menangani bencana. Tapi juga dari sisi sektor keuangan, kita sudah waktunya kayak Bu, tadi Pak Denny sampaikan, kalau kapitalisasi dari asuransi kita, in total, kapitalisasinya paling Pak Kocu ya, baru 7% dari GDP. Karena Malaysia itu udah 20% dari GDP. Ya, jadi artinya belanja kita ya tadi Bapak bilang, mungkin less dari 3% dari take home pay kita masuk ke asuransi. Bahkan yang namanya BPJS, kesehatan dan TK, kecil sekali Pak. Jadi kita bisa berpotensi naik 3-4 kali lipat. Nah ini PR-nya Ibu. Tapi kita juga nggak akan biarkan Ibu sendiri, karena memang ini justru national level ya. Jadi kalau menurut saya ini adalah soal literasi, soal habit Pak. Jadi soal habit. Jadi kita harus membiasakan, kalau kita biasa ngopi 3 kali sehari, bisa nggak kita kurangi sekalinya untuk asuransi? Nah itu. Mulai dari situ aja Pak. Kalau ngerokoknya misalnya 10 batang sehari, ya, bisa nggak 2-nya itu bayar asuransi? Nah kalau udah biasa begitu, ya Pak Bill, ya itu kita akan bisa mulai sadar ya. Nah seperti itu pentingnya. Atau mungkin dipaksa Pak Kocu ya, mandatory saja, sekian porsi masuk asuransi. Karena ini yang penting Pak. Karena Indonesia ini sebenarnya menuju ke negara maju, ya. Kita sudah chairmanship ASEAN 2023, chairmanship G20 2022, bahkan IMF World Bank waktu tahun 2018. Tapi kita habit kita masih middle income trap, gitu. Kita masih di situ aja. Jadi kita harusnya wake up call nih, bahwa kita bisa loh negara maju. Tax ratio kita masih 10%. Nah, kalau tax ratio masih gitu, apalagi asuransi. Biasanya Bu, tax ratio tinggi, asuransi juga tinggi, pensiun juga tinggi. Artinya dia makin sejahtera. Jadi kalau negara maju, cita-cita kita adalah semestinya belanja asuransi, belanja pensiun. Dan kita mau sadar bahwa dalam porsi penghasilan kita itu harusnya ada untuk hal-hal tadi, ya. Asuransi, pensiun, bahkan untuk pajak. Kenapa? Pajak ini untuk infrastruktur, termasuk BNPB ya, daya tahan kita terhadap bencana lebih kuat. Nah, izinkan Bapak Ibu sekalian kita coba mengupas sedikit ya. Coba kita masuk langsung saja ke slide 8. Slide saya slide 8. Nah, saya ingin kita pentelengin ini ya, pentelengin itu bahasa Jawa Bu, ya nih, jadi kan tadi saya ditagih sama Bu Yani sama Pak Kocu mungkin ya, apa sih peran pemerintah untuk ini? Nah, kita coba lihat slide 8, slide 8 aja langsung, terus next saja, next. Nah sebelumnya saya juga akan uraikan sedikit atau beberapa mengkonfirmasi yang tadi Bu Yani sampaikan dan juga Pak Denny sampaikan. Tapi saya ingin kita lihat saja satu slide 8. Di slide 8 ini adalah slide tentang apa yang bisa kita develop ya setelah atau sebelum ketentuan terkait yang namanya disaster risk financing kita. Ya, ini. Ya, di sini ada sebelah kiri itu adalah
sesudah strategi PARB, ya PARB itu adalah apa singkatannya Bu? Pembiayaan asuransi risiko bencana. Nah, yang tadi Bapak juga sampaikan, apa sih pemerintah room kita itu ada di sini Bapak Ibu. Ada risk yang ditanggung sendiri, itu artinya kita tidak perlu industri. Ada risk yang bisa kita share ke industri, bahkan sampai nanti kalau perlu reasuransi. Nah, itu yang biru Bapak Ibu. Ya, yang biru. Nah, sekarang pemerintah sudah muncul kebijakan tentang pooling fund bencana, PFB. Sudah ada aturannya. Nah, kemudian pooling fund ini harusnya bisa mekar karena pemerintah mengalokasikan selama ini 3-4 triliun ya. Nanti kan saya kasih tunjuk angkanya ya. Nah, APBD, APBN itu juga saat ini masih menjadi utama. Mestinya ke depan makin kecil. Kenapa? Karena tadi the big large number ya, hukum large number. Semakin besar yang ikut, semakin kecil sebenarnya biayanya. Dan sehingga itu akan bisa mengabsorb hampir semua risk ya, termasuk residual risk nanti untuk donor itu paling bagian kecil aja. Selama ini begitu kita kena tsunami Bapak Ibu, tsunami mungkin lebih dari 32 triliun ya, APBN kita paling 4 triliun, yang lainnya kemana Pak? Kita harus absorb, hilang uang kita. Sama kalau kita nggak punya payung, hujan-hujan, basah gitu ya Pak. Nah, coba sambil melototin ini, saya akan tunjukkan mengapa kita perlu membangun yang biru ini Bapak Ibu. Yang pertama, peta risiko bencana menurut BNPB tahun 2022 tidak ada satupun provinsi yang berada pada risiko bencana rendah. Tidak ada satupun. Jadi sebesar 13 provinsi berada pada bencana tinggi, 21 provinsi bencana sedang, nggak ada yang rendah. Nih, kenapa kita perlu ini? Yang kedua, dari 514 kabupaten tadi kembali tidak ada satupun yang di indeks kelas rendah. Ya karena provinsinya juga tadi kan. Jadi artinya ada 192 kabupaten kota berada pada indeks risiko tinggi. Nanti salah satunya Bapak sebutkan tadi, Jawa Barat, Maluku, mana Pak satu lagi? Aceh. Dan 322 dalam risiko yang sedang. Indonesia itu menjadi salah satu dari 3 terbesar risiko global ya, seperti kita indeks tertinggi di global itu nomor 1 itu Filipina, nomor 2 India, nomor 3 itu Indonesia Bapak. Jadi makanya di APEC, di regional kita belum fokus di RFI tadi. Karena apa? The bigger the merrier. Kalau kita kumpulin ini global, jangan-jangan kita risikonya bisa lebih murah lagi. Kemarin tsunami itu tidak hanya Indonesia, itu juga kena di Thailand, kena di beberapa kota lain. Kalau nanti kita absorb risiko itu secara regional, kapasitas kita bisa meningkat juga, gitu ya. Dan terakhir, Indonesia itu risiko langsung pada bencana itu kurang lebih ada sekitar 20 triliun sampai 50 triliun per tahun. Gede banget ya. Nah, itu yang bagian pertama. Sudah dari slide saya, tapi saya tetap ingin kita pentelengin ini ya. Nanti silahkan catatannya udah ada di sini. Tapi kenapa saya tadi katakan ini penting ya. Yang kedua, dampak dari bencana di Indonesia 2019, 2020, 2021 itu menunjukkan angka yang meningkat ya. Jadi total bencana itu tahun 2019 3.800 Pak, 14. 2020 pada tahun 2020 4.650, tahun 2021 5.402, bencananya meningkat terus. Di 2023 Ibu catat jadi BNPB itu di atas 3.000, jadi hanya seputar gitu Bu. Dan itu menghit lebih dari 5 juta orang ya. Kalau dilihat dari angkanya tadi, kok saya juga melihat ternyata sekitar 20-an triliun per tahun. Sementara angka alokasi APBN itu 4 triliun per tahun Bapak Ibu. Jadi artinya beyond itu udah menjadi tadi kita terlalu berani dalam tanda petik menanggung risiko semuanya. Makanya kenapa kita perlu bangun kapasitas mengabsorb risiko itu dengan mekanisme sektor keuangan gitu Pak. Jadi 22 triliun ya, jadi sisa risikonya itu pasti diabsorb sendiri. Ya tadi kita udah siap
naik mobil tanpa asuransi. Itu artinya kita siap, ya Bu, Bapak, Ibu mungkin maklum, the killer yang paling gede di Indonesia itu ternyata bukan pesawat, kecelakaan di jalan raya. Jadi ini Bapak Ibu, jadi mungkin salah satunya pemerintah nanti akan saya cerita, ada program setelah Omnibus Law sektor keuangan, itu ada mandatory insurance. Salah satunya bayangan saya adalah disaster ini terkait dengan perumahan, yang kedua kendaraan, TPR, third party. Karena begitu Ibu nanti ke Australia, ke Amerika, kemana Bapak Ibu semua pergi sana, wajib untuk naik mobil itu udah ada third party liability insurance, ya itu. Nah, ini dasarnya Bapak Ibu. Jadi makanya kenapa sesudah adanya strategi PARB, ya, residual risk yang selama ini gede banget di sebelah kiri. Oh, ini maju lagi. Sebelumnya, yang tadi aja. Saya fokus ke sini aja. Nah ini, ya ini. Residual risk yang sebenarnya gede itu harusnya mengecil dengan peningkatan kapasitas kita untuk membangun asuransi mikro, asuransi BUMN, pooling fund bencana, dan pinjaman siaga. Ini Pak, itu ya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti bauran beberapa instrumen ini akan menghindarkan kita kepada tanggungan langsung kepada APBN atau kepada masyarakat, dan akhirnya harus ditelan risiko tadi. Nah, oleh karena itu makanya Bapak Ibu, ini tentunya besaran dana ini ya, itu mengandung beberapa prinsip utama PRB. Ya, tetap aja di sini. Itu yang pertama adalah ketepatan waktu dan besaran dana itu harus bisa benar-benar menutup. Jadi kalau tadi Ibu Monty bilang asuransi itu investasi, tapi kita nggak mau cari untung di asuransi. Nah, itu bedanya dikit Bu ya. Saya setuju investasi, tapi bukan untuk cari untung. Tapi apa? Untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Jadi Anda itu akan tenang hidupnya tuh, ya. Peace, at peace. Ya. Tapi nggak untung, jangan cari untung. Kalau asuransi cari untung, nanti behavior dari pengusahanya dan kita jadi nggak benar gitu. Itu satu. Yang kedua, layering risiko dan bauran kebijakan instrumen itu harus paten. Ya. Paten itu dalam hal ini kita sudah sesuai dengan benchmark, kita sinergi dengan Filipina, terakhir dengan APEC dan seterusnya, untuk benar-benar bisa meningkatkan kapasitas nasional membangun di RFI, Bu, Disaster Risk Financial Instrument, atau bahkan assistance dan sinergi. Ketepatan penyaluran dana ini penting ya, karena kalau versi perintah pusat tadi kayaknya tidak bisa hanya pemerintah saja. Saya setuju Ibu tadi, ada pengusaha, ada social society. Jadi bertiga ini governance harus kuat, membangun kapasitas kita menghadapi bencana. Ya. Kalau bisa jangan merugikan lebih jauh gitu. Minimal kita bisa menutup cost saja, udah bagus. Dan terakhir adalah tentunya data dan informasi yang akurat dan kuat. Ya. Saya pernah waktu itu ya, saya cerita ke Bu Yani tadi, waktu kita di IMF World Bank di Bali, ya kita menjadi tuan rumah annual meetings IMF World Bank. Akan hadir 189 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral seluruh dunia di Bali, dan 20 pimpinan negara. Apa yang mereka lakukan? Mereka tanya, Pak, apakah semua gedung hotel di sana tahan gempa? Apa yang mereka lakukan, Bu? Nggak percaya sama kita, cek sendiri satu-satu. Jadi saya nemenin tuh ke Westin, kemana cek, yang nggak cukup disuntik, Bu. Dan benar Pak, hari pertama annual meetings gempa di sana. Dan puji syukur, alhamdulillah ya, tidak ada yang salah satu pun yang kena, retak-retak aja. Tapi itu persyaratan annual meetings tingkat global, Indonesia bisa. Jadi Indonesia itu sebenarnya sudah siap untuk jadi negara maju, Pak. Ya, nah ini. Terus apalagi? Kalau terjadi kecelakaan, Pak, response rate-nya cuma 3-5 menit. Jadi misalnya ada menteri yang batuk-batuk atau diare, telepon 911, 5 menit udah harus ada ambulans dan pemadam kebakaran. Kita bisa. Makanya kita dihadiri waktu itu hampir 30.000 bisnismen yang menyertai masyarakat global datang ke Bali untuk hadir annual meeting. G20 sama, ya kita sama, itu semua persyaratannya kita udah sesuai dengan best practices. Oleh karena itu Indonesia sebenarnya udah siap untuk membangun layering tadi, Pak, yang sebelah tengah ini. Nah sekarang kita lanjutkan ya. PFB atau pooling fund bencana yang di tengah itu sudah ada perpresnya, Bu. Perpres 75 tahun 2021.
Dan pelaksananya sudah ada juga, yaitu pakai KMK 407 2021 di mana ditugaskan pada BPDLH. Nah ini keterangannya. Ya. Thanks Mbak Desi ya, ini Mbak Desi yang siap ini. Kemudian mekanisme PFB di Perpres 75 itu, next slide. Nah ini ada steering committee-nya Bu. Dan yang menarik di sini adalah nanti mungkin yang menarik juga untuk industri ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. KL Pemda ini tentunya akan submit ya kebutuhan itu ke BNPB ke menteri terkait, kemudian ke Menteri Keuangan. Menteri Keuangan akan ke steering committee, dan steering committee akan ada kebijakan untuk investment. Dan yang kedua kebijakan untuk disbursement. Jadi misalnya Bapak Ibu, kalau terjadi gempa misalnya di Bali ya, itu BNPB-nya itu punya kekuasaan sebagai disaster authority, dan dia mengorganisasi termasuk angkatan perang Bu dan seterusnya untuk memobilisasi kekuatan kita tanggap darurat bencana di situ. Kalau ada pemimpin negara di situ maksimal 2 hari udah keluar dari Indonesia. Nah seperti itu, kayak gitu. Itu makanya ada angkatan perang masuk di sana. Nah pendanaannya ini, pendananya Bu. Termasuk nanti kalau misalnya kita akan memanfaatkan asuransi, di mana ya rekomendasi pembiayaan dari PNPB ya ini bisa menugaskan ya BLU ini untuk menyalurkan dana ini ya, termasuk penyalurannya itu adalah ke industri. Next slide mungkin ya. Next slide nih, operasional. Nah ini PFB. Jadi proses PMK udah jadi, dana awal PFB udah masuk ke BPDLH, percepatan pengelolaan asuransi BUMN PFB ini sudah dilakukan. Operasional PFB ini membutuhkan regulasi teknis, ini ongoing dan langsung dilakukan. Dan peraturan teknis lainnya untuk operasional PFB yaitu peraturan kepala BNPB untuk proses telaah, verifikasi dan evaluasi. Ini yang tadi kalau Bapak Ibu setuju dengan sarannya Pak Denny, piloting dengan daerah. Ya, kemungkinan Pemda nanti diwakili Pak Andi ya, mungkin dari Jawa Barat misalnya, kita akan coba mobilisasi ini dan membangun kapasitas PARB dan PFB kita. Nah berikutnya terakhir mungkin saya Bu dari sebelumnya nih yang di slide kerjasama regional, saya rasa ini hanya menggarisbawahi pentingnya format tadi, sebenarnya hasil dari ini Bu ya. Ini ada kerjasama kita di ASEAN, di APEC dan bahkan di berbagai negara. Dan terakhir saya pikir saya penting untuk menyampaikan momentum reformasi di mana kita sudah punya undang-undang Omnibus Law sektor keuangan. Saya langsung fokus ke materinya saja di slide yang ke-1 sebelum terakhir. Jadi pokok reformasi industri asuransi itu sebenarnya kita ingin meningkatkan kapasitas kita Bu. 3 yang kita ingin tingkatkan, literasi inklusinya, pendalamannya, dan stabilitas. Jangan salah Bu, stabilitas penting. Karena tadi governance ya. Begitu udah uang masuk, uangnya diapain? Ya, itu sekarang kita persyaratkan lebih tinggi ya. Pak Kucu tahu sendiri ya, nanti kita bagaimana kita bekerjasama dengan OJK yang udah kita perkuat governance-nya Pak. Jadi sekarang asuransi pensiun sudah ada KAI sendiri, dan harapan kita untuk UMKM ya, modal ventura itu sudah KAI sendiri, bahkan termasuk ITSK ya, itu udah ada KAI sendiri. Plus nanti digital asset dan kripto itu udah ada KAI. Sekarang peluang sektor keuangan kita benar Bapak Ibu, kita itu sudah 4.100 take home pay PDB nominal per kapita kita. Itu artinya kita udah upper middle income country. Nah, Malaysia itu mulai mengiur 10% tuh dana pensiun dan asuransinya itu sejak tahun 50-an Bu, 60-an. Waktu itu per kapita mereka baru $300. Jadi artinya kita sekarang dalam posisi yang sangat kuat untuk penetrasi dan pendalaman dengan inklusi dan yang kuat, moderasinya gitu. Nah ini nggak bisa pemerintah sendiri Bapak Ibu, jadi harus dengan industri. Kalaupun nanti misalnya ada kebijakan yang kita targetkan, misalnya Jawa Barat berkenan memulai misalnya untuk kota-kota besar, third party liability is emas gitu. Itu akan ada kolek Pak, dana ke industri, dan industri kan meningkatkan kapasitas kita menahan tadi potensi kematian karena kecelakaan di lalu lintas dan bahkan kepada bencana yang lebih besar gitu Pak. Nah ini artinya harus ada sinergi tadi. Nah itu makanya di salah satu ini ya Bapak Ibu sekalian, kita lihat yang saya lingkarin itu pokok-pokok reformasi industri asuransi itu adalah salah satunya upaya pendalaman pasar melalui pembentukan program asuransi wajib. Tidak ada cara lain kan ya Bapak Ibu, selain kita mewajibkan ya asuransi pensiun yang seharusnya wajib gitu. Tapi dilakukan secara
kompetitif. Jadi bisa siapa aja. Yang penting industrinya yang sehat tadi Pak Dodi ya. Industrinya sehat, kita masukkan mereka. Jadi kalau misalnya saya pengusaha atau saya pegawai, kalau saya nggak menabung 10% uang saya untuk dana pensiun, dana asuransi, harusnya saya malu. Karena apa? Karena saya nggak sehat. Karena 10% itu adalah hak kita untuk tadi masa susah dan masa tua. Masa tua kan kita nggak ada penghasilan Bapak Ibu. Dari mana penghasilannya? Ya waktu kita seger, ya waktu kita kerja. Nah itu kayak kita belajar dari semut. Semut itu nyuplikin makanannya dia simpan untuk musim dingin, ya, gitu. Atau burung pelatuk, ya dia patok-patok dahan untuk nyimpan biji egg yang dia konsumsi waktu musim-musim dingin. Manusia Indonesia nggak ada tabungannya gitu. Jadi kalau kemarin lihat dari Bu Menteri Tenaga Kerja Bu Yani ya, cuman 28% Bu di BPJS-TK. BPJS-TK kan ada asuransi dan kematian dan seterusnya dan hari tua, itu baru 28%. Artinya ada 100 juta pegawai kita nggak punya tabungan sama sekali, nggak punya asuransi sama sekali, khususnya yang untuk hari tua. Nah ini Pak, ini literasinya udah waktunya kita tingkatkan, dan saya makanya tadi senang sekali Ibu Yani undang kami, kita terus sinergikan Bu, sehingga ini benar-benar menjadi bola salju ya Bu, walaupun nggak ada salju di sini Bu ya. Jadi bola yang semakin besar untuk benar-benar menjadi gerakan atau momentum untuk bangkitnya sektor keuangan kita, seperti di harapan Bapak ya, dan juga Pak Denny dan kita semua di sini. Terima kasih Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi Budiarso. Yang menarik kita tangkap adalah pemerintah sudah punya political will terkait dengan asuransi bencana ini dan tunjukkan dengan telah terbitnya regulasi. Nah, dan ini adalah posisi kita yang paling sangat kuat saat ini untuk penetrasi asuransi. Masalahnya adalah penetrasi asuransi kita itu masih belum bergerak di angka 3% Pak Adi Budiarso. Jadi sempat naik sebentar, turun lagi, ya sekitar 3% itu aja. Sementara ini karena Kadin ini kumpulan dari pengusaha ya, pengusaha yang bergerak di industri asuransi itu pada prinsipnya siap untuk bisa menyiapkan skema asuransi, termasuk tadi Mas Denny katakan asuransi mikro untuk yang kalangan menengah ke bawah.